ayatun ihda wa isruna ayatan. Surat Al-Alaq ini Makkiyah. Makkiyah berarti kebalikan dari Madaniyah. Makkiyah berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ihda wa isruna ayatan, ada 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Wal laili idza yaghsha, demi malam idza yaghsha, ketika menutupi bumi. Nah, ini ayat surat ini disebut Al-Alaq. Itu di antara hikmahnya, karena surat ini diawali dengan redaksi walaili sami kali wadduha. Suratnya namanya Ad-Duha. Ada yang menyebut wadduha sebab diawali dengan redaksi wadduha. Meskipun kaidahnya ini bukan mesti. Satu surat Al-Baqarah itu kawinannya alif lam mim. Namanya bukan kok surat alif lam mim saja, tapi surat Al-Baqarah. Karena nama surat di dalam Al-Quran itu tauqifi. Tauqifi itu ya ketetapan syariat. Termasuk siapa yang beri nama? Ya Nabi lewat Jibril. Jadi ada yang disebut namanya sesuai dengan awal ayat, awal surat. Konten yang diambil dari tema-tema, sebagian tema yang diangkat dalam surat itu. Walaili idza yaghsha. Al-lail ini berarti seluruh malam. Redaksinya ini mufrad satu. Nah, jamaknya berarti layalin. Kalau dipasang al berarti al-layal, beberapa malam. Cuma al-lail ini jenis itu berarti demi malam. Malam yang tidak tertentu. Kalau malam yang tertentu itu dikasih takmar putok, seperti malam al-qadr itu dikasih lailatul qadr. Jadi kalau al-lail itu satu malam tetapi masih umum. Tapi kalau malam tertentu namanya lailatul. Makanya kalau kita menyebut malam Isnan itu jangan lailatul Isnan, tapi lailatul Isnan. Karena kita sudah mengkhususkan, maka dipasang tak lailah. Wal laili idza yaghsha, demi malam ketika menutup. Yaghsha itu meliputi, ini satu makna dengan ahata yuhitu. Ketika Allah menyebut Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada manusia, itu sering memakai kalimat Rosya Yaghsha. Sampai kalian habis ini luar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat alaihi illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Terus wa hafazatul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum kumpul di dalam satu rumah dari sekian rumah Allah di masjid ini. Kok yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, atau mengkaji isinya seperti ini. Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan turun kepada mereka kaum itu yang mengadakan kajian ini as-sakinah, ketenangan. Kemudian dua wasiat yang ini. Wasiat itu berarti mencurahkan. Kalau hanya dikasih satu dua ini tidak wasiat. Tapi begitu sesuatu itu dicurahkan secara maksimal, namanya wasiat. Wasiat jumur rahmah. Rahmat Allah akan tercurah pada kaum itu. Kemudian wahafat alihul malaikah, malaikat ini membentangkan sayapnya karena itu. Kemudian Allah akan
menyebut nama-nama kaum itu yang kumpul mengikuti kajian itu biman indahu, kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah, mereka malaikat. Lalu Bapak Ibu, kita sedang memahami kata-kata yaghsha. Wal-laili idza yaghsha, ketika malam ini menutup. Coba sekarang kita pahami. Kalau mati lampu, Pak, kalau sebuah tempat gelap, sebab mati lampu, itu terkadang paling daerah tertentu ya. Tapi kalau gelapnya sebab malam, ya ini berarti tidak ada lampu. Malam itu kalau gelapnya itu menyeluruh. Jadi seluruh daerah yang pada saat itu malam gelap. Nah, ketika Allah mencurahkan rahmat, kok bahasanya pakai ghosyah, itu berarti apa? Maksimal. Sama dengan ketika malam maksimal menutup permukaan daerah yang pada saat itu malam. Ini kata-kata yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Maka di dalam tafsir Jalalain itu yaghsha, malam itu menutup permukaan bumi dengan apa? Bidul lagi, dengan kegelapan. Kullama bainas samai wal ardi, bayangkan yang ditutup oleh gelap itu daerah antara permukaan bumi yang pada saat itu malam mencapai atas langit. Nah, ini makanya malam itu mukram, sesuatu yang dimuliakan karena punya kehebatan sampai bisa bikin gelap seluruh daerah yang pada saat itu malam. Makanya sampai dijadikan maksum wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla, demi siang idza tajalla, ketika menyingkap. Jalan itu dari kata jalan. Jalan itu menampakkan diri. Kalau tajalla berarti berusaha menampakkan diri. Makanya ada tajalli. Pernah dengar istilah tajalli, Pak? Tajalli itu agar Allah ditampakkan pada sepertiga malam terakhir. Allah bertajalli. Tajalli artinya Allah menampakkan diri pada sepertiga malam terakhir. Cuma menampakkan diri tidak secara fisik. Menampakkan diri ayat birahmatihi, dengan rahmat. Lah, cuma nek warna hari idza tajalla ini menampakkan secara fisik. Makanya tajalli itu ada tajalli hissiyan, ada tajalli ma'nawiyah. Hissiyan itu berarti menampakkan diri secara fisik, dan bisa diakses oleh mata, seperti tajallinya nahar. Nahar itu siang. Tapi ada tajalli non fisik yang tidak bisa diakses oleh indera. Tajallinya Allah. Dan Quran Allah tadi tajalla apa ya? Wah, kesukaan Allah. Tajalli. Makanya beda antara tajallinya Allah dengan tajallinya siang. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, dan demi zat. Ini mate kering itu ada dua makna. Ada yang bermakna man. Ai wa man khalaqad dzakara wal unsa, dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Siapa itu? Allah. Berarti pertama Allah bersumpah dengan alel, kedua Allah bersumpah dengan an-nahar, yang ketiga Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dulu pertanyaan ini nanti belum sampai kiri. Bolehkah kita nonton ini? Belum saja ya Allah bersumpah dengan makhluk. Ini sudah sering dibahas persoalan ini. Walaupun meskipun secara lahir itu maksudnya itu adalah malam, tetapi karena yang bersumpah atau qasimnya itu Allah, maka yang dimaksud itu bukan hakikat malamnya, tetapi Rabbil Lail, demi
zat yang menciptakan malam. Nahar ini makhluk, nahar, siang, dijadikan sumpah oleh Allah. Ini bukan berarti yang dimaksud itu naharnya, tetapi Rabbin nahar yang mempunyai siang. Makanya wama khalaqad dzakara wal unsa, ma itu bermakna man itu berarti isim mausul, dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Tetapi riwayat kedua ini sama-sama dijelaskan para sahabat dalam memaknai Al-Quran. Ma di sini dipertahankan, tidak dimaknai ma. Sahabat ini berusaha jangan sampai ada majas, meskipun ketika keadaan terpaksa ya bisa. Ini cara memahami Quran. Mengapa kita harus menggiring ma bimakna ma? Mau dimaknai ma apa adanya bisa. Terus apa kalau dimaknai ma? Ma itu berarti di sini ma masdariyah. Karena ma yang bertempat di dalam jumlah fi'liyah. Khalaqa. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa itu bermakna khalqi. Ay wa khalqi dzakari wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu nek mane itu didamel man berarti demi Allah zat yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Tetapi kalau namanya ini dimaknai masdariyah berarti ditakdir menjadi masdar. Tidak wa khalaqa tapi wa khalqi dzakari wal unsa. Masdariyah itu apa, Bu? Urusan bocah nom nggih. Ayat makhluk penciptaan laki-laki dan penciptaan perempuan. Maka ini sebenarnya apa? Sahabat tidak sepakat. Apakah di dalam redaksi ini memang ada wama khalaqad dzakara wal unsa atau tidak ada? Zaman beliau itu wonten sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu sahabat yang bertempat di Syam. Suatu saat Al-Qamah itu sahabat yang sejak Nabi wafat bertempat di Kufah. Kufah berarti cedek kali markase, betul markase, daerah Sidina Ali. Dia ketika datang mengunjungi Syam, yaitu sahabat Al-Qamah, itu tiba-tiba didatangi sahabat Abu Darda. Syam itu berarti jauh dari Madinah. Abu Darda itu bertanya, di antara kalian siapa yang paling hafal Quran? Jadi, ayyukum ahfadzul Quran? Siapa di antara kalian yang paling hafal Quran? Itu berarti kemampuan sahabat menghafal Quran itu wonten ranking-ranking ya, wonten sing apa, kadang-kadang ana wong sithik-sithik. Tidak seluruh sahabat hafal 30 juz tidak seluruh. Tapi ke atas yang hafal 30 juz. Nah ibu-ibu 30 juz ini setengah juz atau setengah juz. Ini sahabat. Nah, delalah satu rombongan itu yang paling hafal kata kuat nomor. Abu Darda tanya, siapa? Pertanyaannya apa? Apakah setelah redaksi wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, redaksinya apa? Itu jawabnya Allah mengatakan wa dzakari wal unsa. Loh, berarti tidak ada wa khalaqa? Ya, tidak ada. Nah, ini disampaikan oleh lapor ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir dilihat ini diakar. Cuma di dalam Rasul Utsmani tidak ada riwayat itu. Melalui hanya sahabat Abdullah bin Mas'ud kali Al-Qamah ini sehingga dari riwayat tidak ada redaksi wama khalaqa dzakara wal unsa. Saya mendengar sendiri Rasulullah SAW ketika membaca ini wal dzakari wal unsa. Melalui Pak, kadang-kadang kita itu dibingungkan ketika ulama membicarakan berapa huruf di dalam Al-Quran.
Kita maksudnya. Nah, maksudnya itu kita belajar ulumul Quran, ulama berbeda pandangan. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Dulu zamannya kalau cilik, dulu itu tak ngerti ya. Pak, kok ada perbedaan pandangan? Sebab tinggal Qurannya dibuka, dihitung bareng-bareng rampung ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Karena riwayat yang disampaikan Nabi kadang-kadang tidak sama. Contohnya ini, nah versi Jumhur yang disaksikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu wama kholaqat dzakara wal unsa. Sementara versi Abdullah bin Mas'ud sama Al-Qur'an tidak ada wama kholaqat dzakara wal unsa. Itu pertanyaan. Berarti Rasul yang ada bermasalah apa? Tidak. Firman Jumhur itu ada wama kholaqat dzakara wal unsa. Tapi kok beda sekali sampai kalau berapa huruf itu? 5 huruf. Kenapa bukan merusak bacaan? Tidak akan. Jadi khilaf riwayat di dalam qiraat sab'ah itu tidak akan bisa merusak bacaan. Selama orang memahami bacaan Quran dengan ulumul Quran itu lahir-lahir. Jadi meskipun riwayatnya beda-beda, dijamin tidak akan tidak. Makanya ketika kita membicarakan makna wama kholaqat dzakara wal unsa dengan wadzakari wal unsa itu ternyata maknanya sama. Wadzakari wal unsa sama. Jadi penciptaan laki-laki dan perempuan. Atau wadzakari wal unsa sama dengan walaili dan yaksa, ketiga yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Pokoknya diteliti tentang berbagai riwayat dalam mengaku tidak ada masalah. Termasuk dalam berkurangnya huruf atau beda harokat. Ada majruha dengan majriha, bisal ismu dengan bisal ismu, wabil akhirah dengan wabil akhirah, macam-macam itu tidak akan bisa tidak mempengaruhi. Kalaupun mempengaruhi itu tetap hal-hal yang sifatnya huruf, bukan ngantos memasuki persoalan usul. Wama kholaqat dzakara wal unsa. Ayat ini Pak, ini isyarat. Bila memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Nah, kalau ayat sana, wa khalaqnakum azwajan. Dan aku menciptakan kalian ini azwajan berpasang-pasangan. Mulane aku ngantos dados tiyang sing boten gadah pasangan. Betul nggih? Bila kira-kira Joko, boten rapi-rapi itu tidak nikah. Kira-kira jujur, tidak nikah. Kira-kira rondo, belum masalah nikah. Belum. Ini karena apa? Memang orang mengaku aja hidup sendiri itu tidak nyaman. Ini nomor berapa? Oleh karena itu berpasang-pasangan, orang mengaku aja. Ada kanan, ada kiri, lurus sadar situ. Di sini nggak bingung, nggak nyaman. Kemudian di dalam ayat ini, jadi dikasih oleh ulama bahwa makhluk Allah itu pasti kalau tidak laki-laki perempuan. Allah tidak menciptakan makhluk yang bukan laki-laki perempuan kecuali malaikat. Jadi Allah menciptakan manusia itu pasti kalau tidak laki-laki dia perempuan. Ini faedah dari ayat wa khalaqal dzakara wal unsa. Jadi Allah benar-benar menciptakan laki-laki dan perempuan. Didukung oleh ayat yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura. Jadi dengan ayat sana Allah akan memberikan iman kepada orang yasha yang dikehendaki inasan, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha dzukura. Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendaki dzukura, anak laki-laki. Tidak ada banjir, tidak ada. Makanya Islam menentang keras tarojul dengan takomus. Nah ini tarojul itu orang perempuan tetapi nebo laki-laki, itu tarojul.
Melenceng Pak. Tarojul itu orang perempuan berperilaku laki-laki atau mukhlis orang laki-laki berperilaku perempuan. Entah dalam hal satu ucapan, kedua berpakaian, ketiga bertingkah laku. Yang tadi ini bermakna misalnya bapak-bapak ya, aku tak sekali-kali sholat bawa buku. Bukunya bagaimana? Mau lanang bawa sholat bawa buku. Sholatnya sah. Tetapi kalau itu jelas itu adalah pakaian khusus wanita, haram. Tasabuh dengan anisa tidak boleh. Ukuran tasabuh tidak tak. Nah itu kira-kira didulur sama doa. Kok orang mengira perempuan itu dari tasabuh. Dari situ orang misalnya bapak-bapak senajan jenggotan beriwasan, betul memang didulur sama linggih sama samping ngaduan tetap darahnya ngaduan. Makanya haram. Sholatnya sah. Tapi perbuatan menggunakan atribut yang khusus perempuan secara uruf itu dilarang. Tetapi omongannya kata sholat dong. Ini biasanya kalau itu melenceng. Biasa mas. Nah, contoh beli contoh. Kita ini sudah larang. Tetapi wong wadon kados wong lanang. Betul selama setan. Selama jin deh. Selama jin. Terus betul kaos yang kecil wong nopo lanang. Cukupannya wong lanang. Kocok motor lanang. Numpak motor lanang sisanya. Sehingga orang batasannya apa? Sehingga orang yang tidak kenal atau dilihat dari jauh hukuman. Mereka ini ya, nomor ini betul parah. Mengapa? Karena Allah menentukan wakal zakaro walaupun bisa. Allah itu sudah menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Makanya banci ini dosa kecil lagi. Tidak boleh baria itu penyakit. Jangan dicarikan dalil untuk melegalkan. Ini penyakit mesti ditambani atau dilindungi. Wakaf kolakot zakar unsa. Terus gini, ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada unsa hakikatan. Unsa itu gaji. Secara hakiki itu tidak ada. Maksudnya kan teman. Kalau persoalan baria kan jelas lagi. Tidak boleh. Antara mutarojil dengan mutakones jelas tidak boleh. Sekarang timbul persoalan di antara manusia itu ada manusia yang benar-benar berkelamin ganda. Ciri aneh itu lanang ya, tapi suatu saat malah organnya itu nambah dari wadon. Pulau nanti ngertos bu, ini pasien rumah sakit, tapi bukan pulau belum. Artinya dia cerita. Pak, saya ini ada keluarga pernah operasi plastik dari Jogja dari bukti-bukti ini pernah ditangani dari medis. Jadi antara kelamin dalam dengan kelamin luar itu tidak sama. Jadi jenis itu ya kadosnya apa? Kadosnya loh Pak. Ciri aneh itu apa? Ciri aneh kadosnya lanang. Aku ngomong gitu, kawalan itu. Ciri aneh kadosnya lanang. Dijengakno Rianto. Barang gede nyusul Rianti. Barang gede ternyata organ vitalnya itu kan berubah Pak. Jadi waduh, sing lanang mengkerut mendelep hilang. Terus jadi waduh. Begitu jadi waduh, akhirnya dijengakno Rianti. Terus sudah walian ciri aneh waktu nomor lanang terus pokoknya berubah. Dan ternyata organ dalam dengan luar tidak sama. Jadi sing jogo niku wadon, sing jero tetep lanang. Dan kita kan bermasalah. Aku sebaliknya. Yang tadi ini cara pikir. Jadi persoalan lagi nek sholat itu kudune lho kok sarung Pak, wadon iki. Ngeten iki cara pikir wonten solusine Pak. Terus solusine ngeten. Iki tak sampaikan
nyata-nyata punya dua kelamin, itu dihukumi lanang menurut. Soalnya dia butuh sholat, butuh ibadah sanes yang berhubungan dengan identitas kelamin. Nah, kayak gitu loh. Gitu loh, nalikan muyuh. Ketika dia kencing, kalau yang berfungsi alat kelamin laki-laki, maka hukumnya laki-laki. Nek sing ngedalke air kencing niki perempuan berarti perempuan. Cocok gak dulu? Terus timbul pertanyaan balik. Nek loro-lorone ketok Pak. Sing lanang nggih nguyuh metu, sing wadon nggih nguyuh metu. Maka lihatlah asbabuma yang paling dahulu keluar. Nek sing metu dhisik iki gone lanang berarti lanang. Nek sing metu dhisik iki gone wadon, gone wadon. Nek metune bareng Pak. Nek metune bareng nanti dilihat dari sisi ketika syahwat. Ketika dia punya syahwat, kira-kira organ laki-laki mengeluarkan sperma enggak? Begitu keluar cairan, tes dokter, ini sperma atau sel telur? Kalau ternyata sperma, panah. Tapi ternyata yang berfungsi itu perempuan, waduh. Dan nek metu loro-loro Pak. Itu aja. Ketika dirasa sel telur laki-laki, perempuan keluar, sperma, maka cara pakai dilihat yang pertama kali keluar. Nek sing medal iki wae bareng kena lanang, wadon. Nek metune bareng Pak. Maka nek metune bareng diambil yang paling cepat keluar. Nek metune bareng gitu loh. Apakah ketika sing wadon iki dibuahi iki saged hamil? Nek saged hamil berarti perempuan, boten. Bosane ampun boten sing motor-motor Pak. Jane dunia kedokteran saya pun saged-saged. Niki konsep iki. Nek cara kula kuwi kudu jalan. Lah nek ternyata semuanya berfungsi, kedokteran mengatakan berfungsi. Yang dimaksud kelamin di dalam persoalan ini napa kelamin dalam. Nek cara dokter kok ternyata napa dihukumi laki-laki berarti laki-laki. Dokter mengatakan ini perempuan. Tapi ketika dokter menyatakan seluruhnya berfungsi optimal, lah ini baru muskil. Kunsa muskil itu kayak orang yang punya dua kelamin, tetapi secara manusiawi tidak bisa dipastikan karena semuanya berfungsi optimal. Lah ini mandang repot. Nek sholat kudune rukuan. Soalnya nomor ini mbok-mbok wadon. Nek yang baik dari imami wong wadon sah. Nek imami wong lanang ora sah. Sebab dia nek lanang nek wadon. Tidak sah. Pokoknya ngoten itu. Tetapi ini indanas menurut manusia. Tapi indallah di hadapan Allah tidak ada. Berusaha miskin di hadapan Allah ya wama khalaqad dzakara wal unsa. Mulanya awak dhewe tidak melarang genah wadon genah itu alhamdulillah. Alhamdulillah genah iki repot iki. Wama khalaqad dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh sa'yakum, aktivitas kalian, profesi kalian, perbuatan kalian lasyatta, sungguh bermacam-macam. Ini. Nah, lagi bermacam-macam dalam hal apanya? Ada sa'yukum, ya, sa'yul kufar, sa'yul mu'min. Ada di antara manusia yang pekerjaannya itu pekerjaan orang kafir. Artinya dia tidak mau beriman. Ada yang di antara mereka itu beriman. Ini rasyat, ini kudu Bapak Ibu. Bila benar-benar kita ini menjadi baik atau tidak, lepas dari ikhtiar kita, secara hakiki benar-benar atas kehendak Allah. Yang beriman ini atas kehendak Allah, yang kafir di atas kehendak Allah, yang ahli taat dia berbuat taat di atas kehendak Allah. Ngantos maksiat di atas kehendak
Allah. Oke. Cuma kita ini sudah dikasih petunjuk. Iki iman resikonya kayak ini kafir resikonya seperti ini. Untuk menguatkan yang iman nanti akan ke surga, aku mutus putusan, aku menurunkan wahyu Al-Quran. Gitu. Kok diri wis tak terang izin milih kafir, ya wis salah. Ngoten. Tetapi secara hakiki sedaya iki kersane Allah. Iki maknane inna sa'yakum lasyatta. Mulane ketika ayat ini turun Pak, sahabat itu sampai apa lagi nanti dimudahkan dengan Nabi kata ma min nafsin manfusa illa kataballahu makanaha minal jannah awinna faqala al-qawm ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina. Nabi mengatakan tidak ada satupun nyawa yang dihembuskan di dalam diri kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya kelak di surga atau di neraka. Dihentikan ngotot sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalah nattakilu ala kitabina? Apa tidak sebaiknya kalau seperti itu kita berpasrah diri saja dengan ketetapan? Kalau harus ditetoki suatu rokok, apa kita tidak sebaiknya pasrah mawar, murah-murah ya harus tak diri. Oleh orang ngaji barang, barang kajian, barang peningkatan amal, kabeh sudah ada ketetapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan seperti itu, bali amalu. Justru kalian ini harus beramal, meningkatkan amal. Mengapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena manusia seorang hamba itu hanya dimudahkan oleh Allah. Lima khuliqa lahu, sesuai dengan apa tujuan penciptaan Allah, penciptaan hamba itu. Kalau ternyata Allah menciptakan hamba itu untuk menjadi ahli jannah, maka Allah akan memudahkan hamba itu berbuat perbuatannya ahli jannah. Kalau ternyata Allah mentakdirkan hamba itu ahli nar, maka Allah akan memudahkan dia ini untuk berbuat dengan perbuatannya ahli nar. Betul Pak? Karena saat ini dia ngaji, dia menjalankan perintah Allah itu kerjaannya ahli jannah atau ahli nar? Ahli jannah. Makanya kita ikuti itu. Karena ini jadi informasi ini kan, cara-caranya buka kartu nih kan. Ya sudah saya ngomong, tapi tak kabari. Kalau memang Allah ingin mentakdirkan seseorang ini ahli jannah, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat baik, berbuat perbuatannya ahli jannah. Tapi kalau ini ditakdirkan ahli nar, maka akan dimudahkan mengerjakan perbuatannya ahli nar. Mulai zamannya sahabat Pak Salafun Shalih, niku nek suatu saat dia gagal berbuat taat, mulai itu sedih, takut. Apalagi kalau dia jatuh sampai berbuat maksiat, takut. Yang ditakuti tidak sekedar dosa dari maksiat itu, tapi yang ditakuti bobok. Ini bahasa hubungannya. Bobok dia ini masuk golongan orang yang dimudahkan berbuat maksiat. Itu. Jadi ini konsekuensinya. Ia malu fakulun yasar lima oleh balas. Mulai terus ayat ini. Ini saya dengar. Masih lama ya. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat
Terus redaksi yang menjabarkan dari ayat sebelumnya, inna sa'yakum lasyattaa. Perbuatan kalian itu macam-macam. Macam-macam itu apa? Satu, fa'amma man aqwa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang mau aqwa, memberi, wattaqwa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan al husna yaitu janji-janji Allah surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, aku Allah akan memudahkan dia untuk berbuat yusra. Yusra dalam persoalan ini berbuat mudah. Tapi yang dimaksud ini ay lil jannah, untuk mendapatkan surga. Yusra saya ditafsiri ay li asbabil khairi wassalah, li asbab al-mukhrij lil jannah, sebab-sebab yang bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Tulisan ini dicari ayat ini. Fa'amma man aqta, siapa yang mau memberi. Aqta itu berarti mengeluarkan apa yang dia miliki. Ini aqta. Apa makna aqta? Al-haq Allah, hak Allah. Ma umira bi ikhrajihi, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan. Jadi sindiran Pak ini. Biasanya manusia itu memang kubu dunia, senang dunia, senang duit. Maka ketika Allah membicarakan macam-macam perbuatan karakter manusia, itu yang disindir, yang disinggung pertama kali itu fa'amaman atau orang yang mau memberikan sebagian apa yang ia punya untuk melaksanakan perintah Allah, berupa apa? Menegakkan hak Allah yang berhubungan dengan harta. Berarti ini metoke zakat, infak. Dan ini hal yang pertama disinggung nih. Karena orang yang pada akhirnya aktif zakat, aktif infak, itu dia akan mendapatkan faedah. Faedah apa? Faedah di dalam hatinya ini berkurang perasaan hubub dunia, cinta dunia. Yang itu zakatnya aktif, infaknya aktif, cara Jawa ini nyanyok. Dan ini apa? Ini dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat lebih jauh. Ini pertama, fa'amaman aqta. Wattaqo. Yang kedua, wattaqo, orang yang berbuat takwa. Takwa ini berarti menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Fa'amma man aqta wattaqo. Meskipun aqta itu sendiri di dalam wattaqo, karena mengeluarkan zakat, teras, infak, ini bagian dari takwa, wujud takwa. Cuma ini tetap disebut oleh Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, janji Allah di surga. Ini berarti iman tenanan ini. Maka tiga ini sampai agar kita dimudahkan Allah berbuat baik, agar kita dimudahkan Allah berbuat perbuatan ahlul jannah. Pertama, harus menjadi orang yang akal, yang loman, aktif dalam zakat, infak, seterusnya. Ini penting. Tidak ada orang soleh yang tidak loman, tidak ada. Bahkan ini harus ukuran. Jadi as-sakhiyu qaribun minallah. Terus qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman, orang yang dermawan, itu qaribun minallah, dekat dari Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tapi orang bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Terus namanya
Baik minal jannah, jauh dari surga. Tapi kalau itu minan, nah dekat dengan neraka. Bahkan terus saya hadis ini Pak, apa lagi? Wal jahilul wal apa? Wasahil jahilu ahabbu ilallah minal abidil bakil. Orang bodoh ngamalin pas-pasan tapi lemah itu lebih disukai Allah daripada orang alim ibadah kencang tapi medit. Nah, coba saking tak ada sing iki diteliti iki. Yang sing pas-pasan ilmune ngamale wis pas-pasan tapi lumane pol itu lebih disukai Allah daripada orang berilmu, daripada orang yang ahli ibadah tetapi medit. Wonten apa mboten tiyane? Ini berarti ilmu tidak penting Pak, berarti ibadah tidak penting, bukan persoalan itu. Tiang itu nek napa nggih ilmune manfaat ibadah ditampa niku tandane lemah. Tidak bisa napa nggih, tidak bisa ketemu antara tiang sing ngamale ditampa ilmune manfaat dengan medit, tidak bisa. Nanti mau medit itu alamat nek ngamale akeh senajan akeh ditolak, alamat ilmune akeh alamat nek manfaat. Betul Pak masalah. Jadi sing medit ngaso Pak. Sing lemah ngaso Bu. Loh, ini jelas. Bahkan man akho nomor 1 nih. Wattaqo takwa. Wasol dan mobil husna. Fasal yasiru bil yusra. Mulane sedaya tiang ulama-ulama kita itu wong sing lemah. Kalau bahas yang lemah kali. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini wonten kedadosan sangat menarik. Ada seorang sahabat datang penggolan. Penggolan itu dia mempunyai satu batang pohon kurma. Pohon kurmanya doyong ke tempat tetangga. Setiap kali pagi hari butir kurma beberapa butir jatuh. Nah, tadi terus anaknya sahabat itu sebesasi mencuri. Padahal orang tuanya bilang ini kurma tetangga dan boleh diambil. Jadi mau dosa bukan saya diomongi akhirnya tapi benar di mana. Motor itu nek setiap kali konangan karo sing di kurma diomai. Kurma mbok cukup. Akhirnya bocah ini terus dicopot. Itu tanggane tegel-tegele ngambil kurma tegele cangkeme anaknya dilotek ngoten iki. Akhirnya sahabat sing fakir niki wau nyawak anake dina-dina diomai tanggane sebab kurma nelongso Pak. Duwe tangga medhit kurmane akeh tiba tetanggane dijupuk cah cilik siji kok diomai. Wonten mboten tiyang mriki. Duwe wek napa niki duwe galuh akeh tanggane jaluk ora oleh. Duwe wek trambil akeh tanggane jaluk kok buru-buru didamel tukang jaluk trambil. Ya ora kok bertanya cukup saya. Jadi akhirnya tiap fakir niki ngeluh betul siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau itu tiap fakir tugas kurma susah. Kalau gak monggo, gak ada kurma mentolong. Setiap pagi hari jatuh anak itu memendar rumahnya kencot itu sakit maaf. Tapi bukan asal kalian tangga itu malah di rumahnya terus dipangan di kelompok. Kajian Nabi Pak tidak hanya mengajarkan agama, kajian Nabi menyelesaikan urusan umat turun tangan langsung. Betul kok? Sing sabar, ngomong, ngasih solusi kajian Nabi. Bagaimana caranya? Saya gagal ketemu itu bilang, Pak, tonggomu itu oke, Boyo diberi izin, maka kurma, bukan sakit kan? Yowis, sekarang gini, gimana nek kurma itu diberikan kepada tetangganya jenengan, nanti tak ganti turun kurma sing kuwohe apik ning swarga. Nah, betul Pak. Teng putih kan tapi
neng swarga. Wah, neng swarga jadi suwe, ini kan akhirnya orang tidak mau. Ya Rasulullah, saya ini punya banyak sekali buah kurma, tetapi tidak ada buah kurma saya yang mempunyai buah sehebat ini. Emang-emang kan, bayangin Pak. Terus ditarik semua berkaitan ini akan Nabi wonten kok jadi kan ditarik atau betul betul Pak? Kanjeng Nabi. Dan sekarang dikasihkan kelak tak ganti kurma di swarga. Nah ini ketika dia sudah punya kurma di swarga berarti otomatis dia itu ahli jannah. Betul kok terus diiring rokok kurma di swarga dan maknanya dia ahli jannah. Tapi yang ini mana? Yang mana akhirnya kan jadi yowes emoh. Ternyata dialog itu didengar oleh salah satu sahabat. Dialog apa? Orang soleh orang janji dengan Nabi. Akhirnya sahabat yang mendengarkan dialog itu matur sama Nabi. Ya Rasulullah, menurut saya ya Rasulullah. Seandainya kormonen yang itu menjadi milik saya, terus kormonen itu tak parkir yang itu, apakah kira-kira saya diganti korban di surga? Naam, yo apa-apa. Akhirnya kalau sempritnya semangat melayu tenggone dan segala rumah. Pak, kurmamu piye? Tak tunggu. Tunggu piye gane larang piye? Aku belum, tapi ana syaratnya. Syaratnya apa? Ijoli 40 pohon kurma. Niki tak kebangetan. Kebangetan kowe. Kowe sisi mosok kon ijoli 40 pohon kurma. Ya nek gelem nek wis. Oke, akhirnya tiang itu terus yang wis tak ganti pohon kurma 40. Tenang, aku percaya harus ada saksi. Akhirnya sudah betul Pak. Saksikanlah bahwa pohon kurmanya si Fulan tak ijoli 40 batang pohon kurma. Ye, sepakat salaman. Ojo jaluk maning lho, ye. Salaman Pak. Dia terus mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kalau gak ada saksi kata bila pohon kurma ini sudah menjadi hak saya. Pohon saat ini tak serahkan jangan motor diaturkan dan pikir minggu. Oke, wes. Akhirnya pohon kurma ini aku bayangin lagi. Akhirnya itu yang itu jelas berdasarkan mas hadis ini dia mendapatkan pohon kurma oleh suatu alhamdulillah. Jadi fa'amman aqwa taqwa wa saddaqa bil husna fasal yasiru bil yusra. Ada 3 amal, ada 3 perbuatan yang menjadikan Allah janji akan memudahkan kita ini berbuat yang lebih baik. Perbuatannya ahli jannah. Pertama adalah aqwa. Awak dhewe kudu nulungan. Jadi jangan salah ada perasaan berat mengeluarkan zakat. Ojo nanti begitu dihitung mencapai nisab, waduh, atau zakat bahaya tadi. Waduh panen 10% berarti bahaya. Apa? Watakwa dan harus bertakwa. Wasodara berusaha dan ada keyakinan kalau akan mendapat pahala di surga. Dengan demikian insya Allah pasal yasiru yusro akan dimudahkan Allah mendapatkan kebaikan di akhirat. Mungkin wonten manfaat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.